Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Kedua gadis ini biasanya bergaul dengan sangat baik, tetapi mau tidak mau mereka berselisih sekarang. Long Haoshen tertawa dan berkata, jangan membantah. Biarkan saya membuat analisis, dengan cara ini Anda berdua harus sepakat tentang siapa yang harus kami kirim. Tahap pertama dan kedua kompetisi sama-sama untuk mengevaluasi kekuatan individu. Dan itu hanya kekuatan murni seseorang, tanpa memperhitungkan peralatan apapun. Itu adalah evaluasi kekuatan murni dari pertemuan Agung Kuil. Tahap selanjutnya adalah untuk mengevaluasi kekuatan secara keseluruhan. Jadi peralatan diperbolehkan dalam dua tahap terakhir, yang dengan demikian mencerminkan tingkat sumber daya 6 kuil besar juga. Pesaing terbesar masih kuil penyihir dan kuil ksatria. Dalam pertempuran domain ketiga, kami hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah menjadi juara terakhir. Karena deklarasi Long Haoshen, setiap orang memiliki perasaan aneh, karena mereka sebenarnya tidak begitu percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Sebuah domain berasal dari kekuatan seseorang, jadi bahkan jika mereka memiliki beberapa alat surgawi yang mereka miliki, jaminan apa yang bisa mereka miliki di depan akumulasi sumber daya 6 kuil besar yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Long Haoshen melanjutkan, tahap terakhir adalah turnamen pertarungan tim. Meskipun kami sebagian besar cukup baik dalam hal peralatan, itu tidak berlaku untuk semua orang. Secara khusus, peralatan Wenzhao, Duan Yi, dan Brother Zhang agak kurang. Jadi kita harus mengandalkan sinergi antara semua panggilan kita dalam pertarungan tim, meskipun saya tidak memiliki keyakinan mutlak untuk bisa meraih kemenangan. Tapi, pertempuran domain adalah yang paling kaya. Kita tidak boleh menyerah untuk yang satu ini. Pertempuran domain adalah kontes domain murni, serta tampilan domain yang cocok. Persyaratan pertama adalah bahwa domain yang berhadapan tidak boleh saling berbenturan, tetapi harus saling melengkapi. Secara relatif, atribut cahayaku dan domain pemurnian cair cukup sinergis. Tapi domain darah Yuan-Yuan dan domain pemurnian cair bertentangan sampai batas tertentu. Meskipun domain Dewa Binatang Yinger tidak dapat menghasilkan kombinasi sinergis dengan milik kita, setidaknya itu tidak akan bertentangan. Menambah dorongan jubah spiritual suci itu, dia yang paling cocok untuk bergabung dengan kami dalam pertempuran. Setelah penjelasan Long Haoshen, Wang Yuan-Yuan langsung kecewa, sementara Chen Yinger tersenyum padanya. Han Yu berkata, Bos, karena pertempuran domain besok sangat penting, bukankah kita harus berlatih untuk itu? Long Haoshen menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Jangan khawatir, saya sangat percaya diri. Adapun dari mana kepercayaan ini berasal, biarkan saya menyimpan ketegangan untuk saat ini. Kamu akan mengerti besok. Mencapai titik ini, dia mengungkapkan senyum misterius. Bukannya dia tidak ingin mengungkapkannya, tetapi jika rahasia ini bocor, beberapa perubahan pasti akan muncul dalam ekspresi rekan-rekannya. Meskipun metode itu tidak bisa disebut curang, tidak membiarkannya diketahui oleh terlalu banyak adalah yang terbaik. Keesokan paginya, ketika mereka pergi ke stadion besar aliansi, Lin Xin masih belum kembali. Long Haoshen tidak mengirim yang lain untuk mencarinya. Meskipun Lin Xin memiliki watak emosional, dia masih dapat diandalkan. Dia percaya bahwa dia pasti akan kembali untuk kompetisi tim besok. Setelah beberapa hari perbaikan, semua proyektor ajaib di Stadion Agung Aliansi kembali ke kondisi terbaiknya. Jarak antara markas Aliansi dan Stadion Agung Aliansi sangat dekat. Melewati lorong di pintu masuk para pejuang, pembangkit tenaga listrik dari 6 kuil besar dan secercah harapan berjalan menuju stadion. Area di luar tembok sudah lama dipenuhi orang. Saat melihat kelompok Long Haoshen, sorakan segera datang dari mereka. Secercah harapan, secercah harapan. Masa tidak dalam kekacauan, meskipun mereka banyak, teriakan mereka seragam, dan ekspresi fanatik di wajah mereka dan sorak-sorai mereka lebih antusias daripada pembangkit tenaga listrik manapun yang bersaing. Hari-hari ini, kuil ksatria dengan sengaja menyebarkan berita tentang pencapaian secercah harapan dari pasukan perburuan iblis ke seluruh kota suci serta setiap kota dan desa di aliansi kuil. Catatan mereka membunuh dewa iblis, intervensi mereka dalam perang suci, dan yang lebih penting, bahwa mereka adalah pasukan pemburu iblis pertama yang menghancurkan pilar dewa iblis. 2 pilar dewa iblis telah dihancurkan di tangan mereka.
Bahkan manusia yang paling sedikit mengetahui tentang iblis tahu bahwa 72 pilar Dewa Iblis adalah akar mereka. Era kegelapan telah berlangsung selama lebih dari 6.000 tahun, sementara pilar Dewa Iblis tidak pernah dihancurkan. Apa artinya berita bahwa Bright Glimmer of Hope telah menghancurkan dua dari mereka? Itu berarti harapan. Merasakan sorakan massa, setiap anggota yang merupakan Bright Glimmer of Hope penuh semangat. Demi aliansi, demi memimpin semua umat manusia di jalan keluar dari kegelapan, mereka harus bertarung dengan berani, dan menjadikan diri mereka lebih kuat. Setelah menginjak ke stadion besar aliansi, Long Haoshan mengangguk ke yang lain sebelum berjalan bersama Chai'er dan Chen Yinger. Mereka tiba cukup awal. Di dalam lapangan, satu-satunya yang hadir adalah mereka yang berasal dari kuil spiritual dan kuil imam. Kuil lainnya belum tiba. Pemimpin tim kuil spiritual dan kuil imam adalah Chen Hongyu dan Penatua Ling. Long Haoshan mengangguk kedua sebelum menyapa mereka. Penatua Ling membalas senyuman, dan Chen Hongyu mendengus. Dia tampak masih tidak senang karena kalah dari Long Haoshan. Chen Hongyu berkomentar dengan sedih, "Kakek, untuk apa kamu mendengus? Jangan bilang kamu tidak bisa menanggung kerugian pada usia ini." Chen Hongyu memelototinya, "Benar-benar seorang gadis seusia. Kamu gadis, tidak memberikan kontribusi untuk kuil spiritual kami adalah satu hal, tetapi sekarang kamu membantu orang luar dalam mengalahkan kakekmu." Chen Yinger tersenyum, sebelum berlari ke sisi Chen Hongyu dan dengan genit meraih tangannya, serta menarik janggutnya sesekali. Karena ini Chen Hongyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, wajahnya mereda, saat dia mengucapkan beberapa kalimat di telinga Chen Yinger. Chen Yinger berkomentar dengan bangga, "Saya tahu itu, Anda memiliki mulut yang tajam tetapi hati yang lembut. Anda memiliki niat yang jelas baik, tetapi tidak akan mengungkapkannya dengan benar. Saya tahu bahwa kakek memperlakukan saya dengan sangat baik." Chen Hongyu dengan tegas berkata, "Ini tidak baik untukmu, tapi memikirkan masa depan kuil spiritual kita. Anda gadis, sama seperti sebelumnya. Kamu sudah dewasa, jadi ingat tugasmu." "Ya." Chen Yinger berdiri tegak dan memberi salam. Tapi ketika dia berbalik untuk berlari kembali ke sisi Long Haoshan, wajahnya yang tertawa jenaka mengkhianati pikirannya yang sebenarnya. Bagaimanapun, dari masa kecilnya hingga sekarang dia tidak pernah benar-benar takut pada Chen Hongyu. Chen Hongyu menggelengkan kepalanya dengan perasaan tak berdaya. Tidak peduli apa, keputusan yang sudah dibuat tidak dapat diubah lagi. Dari kelihatannya, cucu perempuanku tersayang ini tidak akan pernah bisa memimpin Bright Glimmer of Hope. Tidak lama kemudian, para pesaing dari kuil lain juga ada di sana. Individu yang berpartisipasi sedikit berbeda dari kemarin, tetapi perbedaannya tidak besar, dan medannya juga tidak banyak berubah. Pilar kristal panjang kemarin sudah tidak ada lagi, digantikan oleh bola kristal besar. Bola kristal ini berdiameter 5 meter. Ditempatkan di tengah lapangan, ternyata kolosal. Di alasnya tampak patung-patung yang terbuat dari batu-batu berharga. Bola kristal itu sendiri berwarna biru muda, dan memancarkan gelombang energi spiritual yang samar dari dalam. Long Haoshan diberitahu sebelumnya oleh kakeknya bahwa bola kristal ini disebut Seinbet, alat surgawi di luar alat surgawi. Terbuat dari kristal khusus, itu bisa menghasilkan masukan energi spiritual yang sangat besar. Setelah direnovasi dengan formasi sihir, bagian dalamnya menjadi sangat stabil, menunjukkan kemampuan asimilasi unsurnya. Sederhananya, Seinbet ini adalah alat divine yang menjelma elemental obliterating halo. Itu memiliki kemampuan yang mirip dengan elemental obliterating halo yang dirilis di permukaannya, dan bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak akan berhasil menembusnya. Tetapi toleransinya yang sangat besar terhadap energi spiritual menyebabkan ketahanan fisik yang agak lemah. Seinbet memiliki kegunaan praktis, dengan kontrol yang cukup, seseorang dapat menggunakannya dalam pertempuran untuk kekuatan menelan mantra terlarang. Kepala aliansi adalah orang-orang yang mengendalikannya sepanjang sejarah, tetapi, karena perselisihan internal antara 6 kuil besar, meskipun Seinbet memiliki khasiat penting, karena nilai simbolisnya, itu tidak diizinkan untuk membawanya keluar dalam perang suci. Itu hanya bisa berfungsi sebagai sarana pertahanan terakhir untuk kota suci. Kekuatan mental Long Haoshan yang luar biasa, ketika berdiri di samping Seinbet, dia diam-diam merasakan perubahan di dalamnya. Sangat cepat, wajahnya sekarang terlihat kaget. Itu karena dia tidak bisa merasakan pancaran energi spiritual dari manik-manik itu.
Tetapi ketika indranya pulih, itu akan ditelan oleh Saint Bed ini. Dengan kata lain, itu bisa menelan tidak hanya energi spiritual, tetapi bahkan kekuatan mental juga. Ketika kekuatan mental Long Hao Shen yang kaya dan kuat berhasil masuk, dengan perasaan memasuki tahta yang luas. Ketika digunakan dengan tepat, Saint Bed ini pasti akan sangat efektif melawan musuh yang tidak terduga. Misalnya ketika Long Hao Shen ditangkap oleh Dewa Setan Deep Vision Godly Pool, Saint Bed ini bisa membatalkannya, dan bahkan menimbulkan kerusakan serius pada Demon God of Deep Vision. Sementara Long Hao Shen berada di tengah-tengah merenungkan Saint Bed, kepala wasit Chen Xidian berjalan. Melirik 21 orang di sekitar Saint Bed, dia mengangguk, apakah kalian semua siap? Long Hao Shen kembali ke akal sehatnya, dan menjawab bersama yang lain, siap. Chen Xidian menyatakan, kalau begitu mulailah. Tangan kanannya menepuk Saint Bed, esensi cahaya lembut dituangkan ke dalam, langsung mengubahnya menjadi warna emas muda, perlahan muncul dari dasarnya. Long Hao Shen kemudian menyadari bahwa pedestal itu sebenarnya bukan untuk memperkuat Saint Bed, tetapi untuk membatasinya. Ketika Saint Bed naik, kekuatan menelan yang menakutkan muncul dari dalamnya. Long Hao Shen akhirnya mengerti sekarang mengapa Saint Bed digunakan dalam pertempuran domain. Itu karena jika seseorang tidak menggunakan domain, energi spiritual ke dalam tubuhnya akan ditelan oleh Saint Bed ini. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Dari kelihatannya, Saint Bed benar-benar lebih menakutkan daripada alat surgawi lainnya yang pernah dia temui sebelumnya. Gelombang energi spiritual tirani beredar di udara saat Long Hao Shen melangkah maju, membentuk segitiga dengan Chair, Chen Yinger, dan dirinya sendiri. Sementara itu, kecemerlangan gerimis keluar dari tubuhnya, menyelimuti mereka bertiga. Kedua tangan terulur di depannya, cahaya keemasan domain Dewa Cahaya segera dituangkan ke dalam Saint Bed. Sebuah fenomena misterius muncul kemudian. Ketika domainnya bersentuhan dengan Saint Bed, kekuatan menelannya segera melemah secara signifikan. Saint Bed kemudian berubah menjadi warna emas. Pembangkit tenaga listrik dari 6 kuil besar semuanya menuangkan domain mereka sendiri ke dalam Saint Bed, dan segera, di bawah dorongan domain yang kuat, itu melepaskan warna cemerlang, diterangi dengan terang. Namun, Long Hao Shen sangat cepat memiliki perasaan tertekan. Tekanan ini berasal dari Saint Bed, yang melepaskan kekuatan penyerapan yang kuat. Satu-satunya manfaat adalah bahwa sementara kekuatan domainnya dituangkan ke dalam Saint Bed, kekuatan mental Long Hao Shen melakukan perjalanan melalui itu selain itu. Dengan cara ini, dia memiliki jalan keluar, dengan kata lain, jika dia tidak dapat menahan kekuatan menelan ini lagi, dia bisa kapan saja mengendalikan wilayahnya sendiri untuk melepaskan diri dari Saint Bed. Tapi, melakukan itu berarti eliminasinya dari pertempuran domain. Long Tianying pernah memberitahu dia bahwa jika wilayahnya harus memisahkan diri, dia akan menderita kekuatan dampak dari domain lain di dalam Saint Bed, dan langsung meninggalkan area Saint Bed, berhenti untuk kembali. Tekanan yang ditimbulkan Saint Bed pada Long Hao Shen tidak begitu luar biasa. Domain Dewa Cahayanya mencapai tingkat yang sangat tinggi dan memiliki kontrol otomatis yang sangat kuat. Jadi meskipun tekanan Saint Bed hadir, itu hanya menyebabkan konsumsi energi spiritualnya dan tidak lebih. Tekanan yang lebih besar sedang menuju pembangkit tenaga listrik lain dari 6 kuil besar. Di dalam Saint Bed adalah hamparan besar ruang kacau. Setelah domain masuk ke dalam, mereka hanya bisa dikontrol untuk mengungsi atau tinggal, dan tidak bisa menyerang atau bertahan saat berada di dalam. Jadi, 21 domain berada di tengah-tengah perjuangan satu sama lain di dalam manik-manik. Pada saat ini, koordinasi tampak sangat penting. 3 domain dari masing-masing sisi harus masuk bersama tanpa perbedaan, dan ketika masuk ke dalam, tetap terhubung. Saat berada di dalam, koneksi ini akan tetap ada selama durasi. Chair dan Chen Yinger memperkuat domain mereka sendiri. Domain pemurnian Chair hampir seketika bercampur dengan domain Dewa Cahaya Long Hao Shen, dan domain Dewa Binatang Chen Yinger mengelilingi domain mereka. Kekuatan besar spiritual Saint Robe terwujud tanpa keraguan. Saat ini, domain yang dihasilkan dari kesatuan ketiganya di dalam Saint Bed tampak seperti monster, diisi di dalam dengan kekuatan suci dan pemurnian, dan banyak sekali binatang buas yang mengelilingi mereka di luar. Tidak peduli domain kuil lain mana yang akan menyerang, itu akan segera ditolak dan mempertahankan kejutan yang cukup kuat. Jangan lupa bahwa sekarang,
kelompok Long Hao Shen ini memiliki akses penuh ke peralatan mereka. Cair secara alami menggunakan sabit dari Dewa Kematian, dan kekuatan destruktif Domain of Purification-nya memperoleh peningkatan kekuatan beberapa kali lipat. Jubah spiritual Saint Chen Yinger memberinya energi spiritual yang hampir tak terbatas. Dalam ketahanan pertempuran, bahkan Long Hao Shen dan Heart of Eternity-nya tidak akan cocok dengannya. Adapun Long Hao Shen, ia dilengkapi sepenuhnya, dengan Golden Foundation Armor pada dirinya, dan Unicorn Surgawi di belakang. Jika bukan karena pertimbangan kekuatan tiraninya yang berlebihan, karena takut itu akan mempengaruhi perpaduan tiga domain mereka, dia bahkan akan memanggil Hao Yue. Dorongan terbesar Long Hao Shen tidak datang dari Unicorn Surgawi atau armor Yayasan Emas, tetapi dari perisai siput surgawi matahari dan bulan di tangan kanannya. Cahaya warna-warni yang lembut terpancar dari Divine Snail Shield of Sun and Moon, meningkatkan semua aspek dari Light God Domain miliknya. Energi spiritual suci dari Divine Snail Shield sama murninya dengan Long Hao Shen, dan lebih jauh lagi ia memiliki kekuatan pertahanan yang ekstrim. Di bawah efek peningkatannya, fusi domain tiga kelompok Long Hao Shen menjadi sangat stabil. 3 alat surgawi untuk 3 individu adalah tampilan yang sangat langka, bahkan untuk 6 kuil besar. Yang paling penting dalam pertempuran domain bukanlah serangan seseorang tetapi pertahanan seseorang. The Holy Bed menjadi ruang kekacauan, tidak ada yang bisa mengendalikan serangan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memperkuat pertahanan mereka sejauh mungkin, untuk bertahan selama mungkin di dalam Saint Bed, sehingga mendapatkan peringkat yang lebih baik. Dengan peralatan resmi, kartu truf 6 kuil besar mulai terlihat. Partisipasi kuil ksatria dalam pertempuran ini secara mengesankan dipimpin oleh Long Tianying, dengan Yang Haoyu di sisinya, serta ksatria perisai tertinggi. Tahta surgawi Long Tianying jelas merupakan alat surgawi, Yang Haoyu mendapat bantuan binatang mitologi langit berbintang, yang juga mencapai tingkat alat surgawi. Ksatria perisai tertinggi juga memiliki perisai besar di tangannya, panjang 3 meter dan lebar 2 meter, perisai pagoda yang mengerikan memancarkan kilau emas gelap. Sebuah lingkaran cahaya warna-warni berkedip di tengah-tengah emas gelap itu. Perisai peringkat alat surgawi. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen melihat perisai peringkat alat surgawi lain dari perisai siput surgawinya sendiri. Sekarang, ketiga ksatria semua memiliki alat suci mereka sendiri dalam pertempuran domain ini, dan lebih jauh lagi, tahta surgawi menjadi objek yang terkenal di aliansi kuil, bukan hanya alat surgawi, tetapi lebih dari itu satu set khusus. Saat ini, domain yang paling mendominasi di Saint Bed adalah 3 ksatria ini. Energi spiritual mereka berjumlah lebih dari 1 juta, mereka memiliki 3 alat surgawi, dan Yang Haoyu terkuat di barisan mereka. Penambahan elemen-elemen ini menempatkan ketiga ksatria ke posisi yang tak terkalahkan. Dibandingkan dengan penyatuan domain mereka, domain pihak lain jelas tidak cocok. Hanya yang kedua setelah kuil ksatria adalah kuil mage. 3 penyihir melambaikan tongkat di masing-masing tangan mereka, dengan tongkat hijau Li Zhengzi melepaskan kilau warna-warni juga, tanda alat surgawi. Sementara itu, hal yang sama berlaku untuk jubah sihir hijaunya, yang mengatakan bahwa dia memiliki setidaknya 2 alat surgawi pada dirinya sendiri. Tetapi kedua pembantunya tidak memiliki alat surgawi, keduanya dibalut set peralatan tingkat epik, yang masih memberikan dorongan yang cukup bagus. 3 penyihir dan ksatria memiliki kekuatan yang berbeda. Setelah domain mereka memasuki Saint Bed, mereka tidak memiliki keuntungan apapun, tetapi terus melantunkan mantra dari awal hingga akhir. Berkat tingkat kekuatan mental Long Hao Shen yang cukup besar, sambil mengendalikan domain sisinya, dia juga menyelidiki perubahan dari domain bersatu lainnya, menemukan bahwa ketika ketiga penyihir terus melantunkan, domain sisi kuil mage dengan cepat berintegrasi, menjadi lebih dan lebih integral, dan menunjukkan jejak naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kuil penyihir yang luar biasa. Mereka memanfaatkan fitur sihir untuk membuat 3 domain mereka menjadi domain semacam sihir kacau. Tidak heran Li Zhengzi begitu berani, mereka benar-benar telah membuat persiapan sebelumnya. Kuil lainnya semuanya memiliki fitur mereka sendiri, tetapi agak kurang dibandingkan dengan kuil penyihir dan kuil ksatria. Yang paling menyedihkan adalah kuil prajurit. Dari kelihatannya, kuil prajurit masih memiliki fondasi yang bagus. Di bawah kepemimpinan Qiu Yonghao, ketiga prajurit yang berpartisipasi ini bahkan tidak memiliki satupun peralatan tingkat epik, semuanya mengenakan peralatan tingkat legendaris. Ini jelas menyedihkan,
karena, pada kenyataannya, mereka adalah perwakilan dari kekuatan kuil prajurit. Jadi pihak kuil prajurit jelas merupakan yang terlemah dari 7 serikat domain. Tetapi karena ketajaman domain inten pedang Qiu Yonghao, mereka masih bisa bertahan untuk beberapa waktu. Long Haoshen tidak sedikit khawatir, memiliki senyum tenang di wajahnya, melakukan kontrol atas wilayah yang dilepaskan dari domain pihak mereka. Karena domain Dewa Binatang Chen Yinger adalah yang terluar, konsumsi energi spiritualnya jauh lebih tinggi daripada Long Haoshen dan Chai'er, tetapi berkat jubah suci spiritual yang luar biasa, ini bukan masalah untuk saat ini. Sementara itu, memiliki perlindungan Chen Yinger membuat konsumsi energi spiritual Long Haoshen dan Chai'er serendah mungkin. Chen Hongyu dan dua rekannya merasakan sedikit ketidakberdayaan saat mereka menyebarkan domain mereka sendiri, kadang-kadang menatap Chen Yinger dengan kesakitan. Jika gadis yang mengenakan jubah suci spiritual ini ada di pihak mereka, Chen Hongyu akan merasa sangat percaya diri untuk dapat melawan kuil ksatria dan kuil penyihir. Domain binatang mitologisnya dapat dengan mudah berbaur dengan dua domain pemanggil hebat lainnya dalam satu. Jika domain Dewa Binatang Chen Yinger dan jubah spiritual suci ditambahkan ke lot, dia bahkan bisa menggunakan arai binatang mitologis di dalam Sein Bet, yang cocok dengan sisi kuil ksatria dan kuil penyihir. Seiring waktu berlalu, truf kuil yang beragam dilepaskan, dan 1 jam telah berlalu dalam sekejap mata. Mereka semua berjuang dengan caranya masing-masing, tetapi di permukaan, tidak ada pihak yang hampir tidak bisa bertahan lagi. Chen Zidian berdiri dengan tenang, mengamati kontes domain. Sein Bet ini benar-benar ajaib, bahkan seseorang yang sekuat dia tidak akan berani mencoba untuk menuangkan domainnya sendiri ke dalam, terutama dengan 21 domain yang saat ini ada di dalamnya. Namun, kekuatan mentalnya yang kuat memungkinkan dia untuk menyelidiki konflik antara 7 pihak di dalamnya. 1 jam lagi berlalu, dan tengah hari semakin dekat. Kali ini, beberapa perubahan situasi terlihat. Pihak yang paling rendah akan selalu menjadi yang paling mencolok dan kali ini tidak terkecuali. Saat ini, 3 pembangkit tenaga listrik dari kuil prajurit semuanya meneteskan keringat. Serikat domain mereka di dalam Sein Bet bergetar hebat di setiap tabrakan. Jelas mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak ada yang berani memaksakan sesuatu dalam pertempuran domain ini. Alasannya sederhana, jika beberapa kecelakaan terjadi, domain akan hancur di dalam Sein Bet, mengakibatkan kerusakan besar pada kekuatan seseorang.